Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marina Ania, NIM 71014191312 dari Rombel PAPB 2019. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai mengevaluasi kegiatan pengelolaan kearsipan. Dalam suatu kegiatan, khususnya kearsipan, tentunya memiliki proses evaluasi, di mana evaluasi ini merupakan kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan proses untuk menentukan nilai dari suatu hal dan bertujuan untuk mengontrol dan memperbaiki suatu kegiatan sehingga menjadi baik, kemudian meningkatkan kualitas program di mana baik atau buruknya hasil kegiatan tersebut akan terlihat melalui evaluasi. Evaluasi juga menjadi alat penilaian, kemudian meningkatkan kualitas layanan dari suatu kegiatan dan menganalisis pelaksanaan rencana yang telah dibuat, serta mengukur progres atau kemajuan suatu rencana. Evaluasi juga menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan menjadi bahan untuk membuat rencana selanjutnya. Keberhasilan suatu arsip dinilai dari sejauh mana arsip tersebut dapat memberikan kontribusi dalam tujuan lembaga, organisasi maupun instansi, di mana dalam penyediaan pelayanan arsip secara cepat, penyajian informasi yang tepat, dan lain sebagainya. Dan dalam pelaksanaannya tentunya menggunakan suatu pedoman. Apabila dalam kegiatan pengelolaan belum sesuai dan masih banyak kendala, maka evaluasi terkait penyebab dan pemecahan masalah dari kendala tersebut. Selain itu, evaluasi juga menjadi bentuk tindak lanjut agar masalah yang terjadi dapat diperbaiki dan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi di kemudian hari. Pedoman kearsipan ini merupakan kesepakatan dari suatu instansi atau komunitas maupun lembaga untuk menyeragamkan tata cara dalam melaksanakan pengelolaan arsip secara sistematis yang berguna sebagai acuan dalam pengelolaan kearsipan suatu lembaga maupun instansi. Dalam kearsipan tentunya memiliki kegiatan yang nantinya dijadikan sebagai bahan evaluasi, seperti kegiatan penciptaan dan pencatatan arsip sebagai proses pembuatan arsip, baik dari luar perusahaan maupun dari dalam perusahaan, seperti surat masuk maupun surat keluar. Kemudian pengurusan dan pengendalian arsip dimulai sejak arsip diterima, didistribusikan hingga disimpan. Arsip harus disimpan dengan baik dan rapi menggunakan sistem yang teratur, baik itu nomor, abjad, tanggal, wilayah maupun lainnya. Hal ini agar menjaga informasi yang tersimpan dalam arsip, kemudian menjaga bentuk arsip agar tahan lama, serta memudahkan dalam pencarian jika sewaktu-waktu dibutuhkan atau dicari kembali. Penggunaan arsip. Arsip dinamis, baik arsip vital, arsip aktif maupun inaktif, masih sering digunakan oleh pejabat atau pegawai untuk kepentingan manajerial. Kemudian pemeliharaan arsip. Arsip ini yang telah disimpan kemudian dipelihara dan terjaga keamanannya. Jika tidak dilakukan pemeliharaan dan pengamanan, arsip lama-kelamaan akan hilang atau rusak. Kemudian penyusutan arsip. Kegiatan ini diperlukan terhadap arsip yang disimpan, di mana kegiatan ini diperlukan agar ruangan tidak penuh dengan arsip dan penataan arsip mana saja yang harus dipindahkan dan mana yang harus dimusnahkan sesuai dengan jadwal retensi arsip. Kemudian pemusnahan arsip. Pemusnahan ini dilakukan kepada arsip yang sudah tidak dipakai atau kehilangan nilai gunanya, di mana pemusnahan ini dilakukan untuk menghilangkan fisik sampai benar-benar tidak bisa dilihat, baik fisik maupun isi. Dan pemusnahan ini dilakukan dengan cara dibakar, dihancurkan, menggunakan paper shredder atau menggunakan zat kimia. Selanjutnya adalah tahapan-tahapan evaluasi pengelolaan kearsipan. Nah, dalam tahapan ini terdapat komponen atau bahan ataupun objek evaluasi dari kegiatan pengelolaan arsip, seperti organisasi dan pembinaan tata kearsipan, kemudian pengendalian arsip, dan penyimpanan, pemeliharaan, penyusutan, bahkan penghapusan arsip. Evaluasi memiliki beberapa tahapan. Yang pertama adalah tahap perencanaan. Kegiatan evaluasi diperlukan tindakan perencanaan agar kegiatan evaluasi lebih terarah. Yang pertama adalah A. Menentukan tujuan evaluasi. Dengan ini, tujuan ini itu digunakan untuk mengetahui apakah kegiatan pengelolaan arsip telah berjalan sesuai baik sistem maupun ketentuan yang ada. B. Merumuskan masalah evaluasi. Masalah di bidang kearsipan itu bervariasi, misalnya terkait lamanya waktu pencarian arsip atau hilangnya arsip, sehingga salah satu dari masalah tersebut ditemukan penyebab, serta mencari solusinya dan juga mencegah berulangnya masalah tersebut di kemudian hari. C. Menentukan jenis data yang dikumpulkan, baik berupa angka kuantitatif atau data kualitatif atau narasi. Kemudian yang D. Menentukan sampel sesuai dengan tujuan evaluasi,
seperti pihak arsiparis yang menjadi wakil sasaran dari sebuah evaluasi tersebut atau selain dari proses kearsipan tersebut. Kemudian yang E, menentukan personal evaluasi atau personal evaluasi, baik evaluator atau penilai, kemudian sasaran yang dievaluasi, dan pihak yang memerlukan evaluasi terhadap kegiatan kearsipan tersebut, baik evaluator eksternal atau penilai dari pihak luar dengan tujuan agar hasil evaluasi lebih objektif. Yang F, menentukan alat evaluasi baik berupa tes, wawancara, angket, kuesioner, dan pengamatan maupun survei mengenai kegiatan kearsipan. Contohnya, apabila alat evaluasi yang dipakai adalah kuesioner, evaluator menyiapkan pertanyaan tentang pengelolaan kearsipan di suatu instansi tersebut. Kemudian yang G, merencanakan anggaran dan jadwal kegiatan. Yang kedua adalah tahap pelaksanaan evaluasi. A, pengumpulan dan tabulasi data. Pengumpulan data misalnya yang dipakai adalah pengamatan, maka pelaksanaannya dilakukan dengan menggunakan instrumen yang telah dibuat. Tabulasi data merupakan suatu bentuk deskripsi yang sifatnya umum dari skor-skor dari hasil lapangan, biasanya berbentuk kuantitatif maupun data kualitatif yang kemudian dimasukkan ke dalam tabel agar datanya tampak lebih sederhana. Kemudian analisis data dilakukan apakah pelaksanaan kegiatan pengarsipan telah sesuai atau belum sesuai dalam suatu instansi tersebut. Yang ketiga adalah tahap pasca pelaksanaan. Hasil evaluasi melalui bentuk laporan evaluasi, misalnya bentuk portofolio dengan struktur yang telah ditentukan maupun dalam bentuk laporan lainnya. Kemudian disampaikan kepada pihak pengelola arsip yang bertindak sebagai pelaksana langsung dalam bidang kearsipan. Hal ini menjadi masukan maupun saran agar menjadi lebih baik, khususnya dalam hal pengelolaan arsip. Dan bagi pimpinan perusahaan atau organisasi, hasil evaluasi ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk membuat rencana berikutnya dan menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan, khususnya di bidang kearsipan. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan evaluasi ini sangatlah penting diterapkan dalam pengelolaan arsip, karena dengan adanya evaluasi dapat mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan yang juga berguna agar memperbaiki sistem pengelolaan, peningkatan mutu dan kualitas maupun pelayanan dalam kearsipan, sehingga mencapai tujuan dari suatu organisasi, instansi maupun lembaga tersebut. Cukup sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.